Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam Bible Study Online CK7. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dimanapun kita berada untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan, kita agungkan namanya. Biar pengurapan Allah turun atas kita semua dan kita dimampukan untuk sama-sama belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Koryawata shanda karawata sikiko. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Koryawata shikika karyawata shande. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Koryawata shanda karawata sikika. Koryawata karawata 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 sikika karyawata shanda karawata sikika karyawata. Sharalalalalalalawata sikiko. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau,
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
karawata shanda karawata sikeka. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Dan Engkau adalah sumber pengharapan kami. Gak ada Tuhan yang lain selain Engkau. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Dan supaya Tuhan hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, setiap kami yang mengambil bagian Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami butuh Tuhan urapan yang daripada-Mu. Sampaikan pewahyuan-pewahyuan baru dalam kehidupan kami. Supaya kami semakin mengerti dan semakin mengenal apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dari isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba Tuhan. Pakai hamba Tuhan untuk sebagai alat-Mu untuk menyampaikan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, puji-pujian yang begitu indah. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, pasti diberkati melalui puji-pujian kita pada malam hari ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di Bible Study Online. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja 1. Kita akan mengupas mengenai Nabi Elia yang memberitahukan tentang kematian Ahazia. Saya akan bacakan dulu dari pasal ini. Setelah itu kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama mengupas tentang apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui pasal ini. Nah, judul perikopnya adalah Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Di ayat pertama dikatakan, sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria. Dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab ini beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh mereka minta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Di ayat 8 dikatakan, jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu,
kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Di ayat 11 kita lanjutkan. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Di ayat ke-13, kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan 50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia. Di ayat ini dikatakan, ada yang berbeda di ayat yang ke-13. Berlututlah perwira itu di hadapan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Saya lanjutkan karena cuma tinggal sisa 3 ayat di ayat 16, 17, dan 18. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring. Sebab sesungguhnya engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cerita yang sangat menarik yang ditulis oleh dua raja-raja yang pasal pertama ini mengenai Raja Ahazia yang jatuh dari kisi-kisi kamar yang berada di atas loteng, sehingga ia jatuh sakit. Dan saya berasumsi dan saya setelah membaca dan merenungkan, dia pasti sakitnya cukup parah. Nah, karena sakit yang cukup parah itu, dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, dari tempat dia berbaring. Lalu Ahazia minta petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron itu, dewa orang Filistin. Nah, apa yang dia harapkan? Selain minta petunjuk, mungkin dia juga minta kesembuhan secara langsung. Ini sesungguhnya sangat ironis, sangat menyedihkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Raja Israel tidak mencari Allah yang hidup untuk kesembuhannya, namun dia mencari Baal-Zebub atau Allah lain. Nah, melalui utusan yang disampaikan melalui pesan Elia, Allah menegur Ahazia dan memberitahukan bahwa ia akan mati. Itu tercatat di ayat ketiga dan keempat. Akan tetapi pada saat Ahazia mendengar hal tersebut, bagaimana responnya dia? Respon dia pertama adalah cari tahu dulu. Siapa yang berani-berani ngomong seperti itu? Dan setelah menanyakan identitas dari orang yang menyampaikan hal tersebut, lalu dengan gambarannya, lalu Ahazia mengetahui bahwa itu adalah Elia, orang Tisbe tersebut. Nah, kenapa dia bisa mengenali? Karena di ayat 8 tertulis bahwa Elia berpakaian bulu. Pada zaman itu, yang memakai pakaian bulu adalah seorang nabi karena ada tanda jabatan atas pakaian bulu tersebut. Dan itu juga dipakai sampai zaman Yohanes Pembaptis.
Nah, jubah berbulu kasar tersebut biasanya terbuat dari kulit domba atau kulit kambing atau bulu unta. Dan yang kedua yang menjadi tanda bahwa itu adalah Elia adalah itu dia memakai ikat pinggang kulit. Nah, itu ikat pinggang yang dipakai oleh Elia biasanya dipakai oleh golongan kaum minoritas atau orang-orang miskin. Yang kenapa mereka pakai seperti itu, Elia pakai seperti itu untuk mengecam orang-orang kaya yang hanya mau menunjukkan sifat materialistis. Jadi dua hal tersebut karena pakaian bulu dan ikat pinggang kulit itu sudah menunjukkan identitas bahwa orang yang menyampaikan pesan tersebut adalah Nabi Elia. Setelah dia tahu bahwa pesan itu disampaikan oleh Elia, abdi Allah, Ahazia bukannya bertobat, malah dia mengeraskan hati. Dia mengutus pasukan perwira dengan ke-50 tentara pergi untuk mencari Elia. Dia mengutus orang yang pertama. Dan pada saat itu dia menggunakan kata-kata dengan sebutan abdi Allah. Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Wow, kesannya arogan sekali bukan? Nah, tetapi ada hal yang luar biasa bahwa pada saat dia menyebutkan abdi Allah, sebenarnya perwira itu sedang menunjukkan otoritas yang Tuhan sedang berikan kepada Elia. Dan dengan otoritas tersebut, Elia minta manggil api dari langit untuk menghanguskan perwira tersebut berserta dengan 50 anak buahnya. Dan api turun dari langit itu adalah api yang datang langsung dari Tuhan. Sebagai hukuman atas Ahazia dan perwiranya dan pasukannya yang bersikeras menentang Allah dan menentang nabi utusannya yaitu Elia. Tapi sayangnya Ahazia nggak begitu aja berhenti atau give up gitu ya. Tapi dia mengutus pasukan yang kedua dan kejadian sama terulang kembali. Perwira itu hangus, mati terbakar beserta dengan 50 anak buahnya. Dan pantang menyerah lagi, Ahazia mengirim pasukan yang ketiga. Tetapi ada yang berbeda dengan pasukan yang ini. Pasukan ketiga ini lebih bijaksana, lebih rendah hati, cara manggil abdi Allahnya saja beda. Sehingga perkataannya, tutur katanya juga dia minta belas kasihan dari Elia. Karena dia sudah mendengar kisah-kisah tragis yang terjadi kepada perwira yang pendahulunya. 2 perwira sebelumnya dengan ke-50 jadi totalnya 100 anak buahnya. Dan dia gak kepingin hidup dia dan anak-anak buahnya berakhir yang sama seperti perwira-perwira sebelumnya. Nah, Allah merespon dengan baik. Bagaimana perwira ini yang juga punya etikat baik, yang punya kerendahan hati, sehingga malaikat Allah menginstruksikan agar Elia jangan takut dan pergi bersama perwira itu menemui Ahazia. Lalu kemudian Elia menyampaikan teguran dari Allah mengenai kesalahan Ahazia yang telah berpaling dari Allah kepada dewa, kepada Baal Zebub yang tidak memiliki kuasa apapun. Dan itu mengakibatkan ia harus membayar dosa atas kesalahannya. Yaitu apa? Dia nggak bangun lagi dari tempat tidurnya, dia nggak menjadi sembuh, sampai bahkan ia harus mati. Ada hal yang kita harus pelajari dari pasal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, mendahulukan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya kalau seandainya kita sakit, siapa yang pertama yang kita cari? Apakah kita langsung mencari dokter yang terbaik? Kita punya koneksi kalau kita lagi ada masalah, koneksi kita yang paling kuat siapa? Apakah itu adalah respon pertama kita? Atau justru kita bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Kemana yang harus aku tuju? Nggak salah kalau kita cari dokter, saya nggak bilang salah. Akan tetapi cari Tuhan dulu melalui
hikmat yang dari Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan dokter mana yang tepat atau siapa orang yang bisa menolong kita dengan permasalahan kita. Jangan memakai kekuatan sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu adalah pesan yang pertama yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan ini. Dan apa firman Tuhan yang juga ingin disampaikan? Jangan lupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita memiliki Allah yang cemburu. Dia gak mau kita berpaling daripadanya. Tuhan mau kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena api itu bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menghanguskan. Api itu bisa memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa, bisa membuat kita mengalami sesuatu yang luar biasa, tapi juga bisa menghanguskan, bisa membinasakan. Hadirat Tuhan itu yang terutama. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Mari, melalui pesan ini, kita sama-sama memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, mengandalkan Tuhan, dan jangan memakai kekuatan sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pesan-Mu pada malam hari ini. Kami sama-sama belajar Tuhan, dari pasal ini, dari 2 Raja-Raja 1, bagaimana Engkau menginginkan kami memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, di atas kehidupan kami, di atas permasalahan kami, di atas sakit penyakit kami. Engkau adalah yang terutama dan yang utama. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan bahkan kami memakai kekuatan-kekuatan yang lain, mungkin koneksi kami, mungkin kekayaan kami, mungkin kepintaran kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau adalah Allah yang mutlak. Engkau adalah Allah yang penuh dengan otoritas, dan Engkau itu juga Allah yang cemburu. Engkau gak mau, Tuhan, diduakan dengan apapun juga. Maka dari itu, Tuhan, tegur kami, nasihati kami, bimbing kami, kalau kami sudah mulai keluar dari jalan-jalan-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami kembali Tuhan ke jalan-Mu. Kami kembali memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Di atas hobi kami, di atas mungkin pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Urapi mereka Tuhan, bimbing mereka, nasihati mereka, kembalikan mereka Tuhan, supaya mereka hidupnya semua berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, perlindungan Allah juga sempurna atas kehidupan mereka, setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.